Arabia sepertinya tidak terlepas dari gurun-gurun tandusnya yang menuntut pola hidup kreatif dan menghadiahi penghuninya kebebasan. Menyediakan kesempatan menjelajahi daerah seluas-luasnya untuk pengembaraan dan penggembalaan mereka. Keterpisahan mereka dari pergaulan menjadikan penghuni padang pasir itu mampu menjaga kemurnian dan kefasihan bahasa nenek moyangnya. Barangkali itulah kelebihan orang-orang pedalaman yang hidup berpindah-pindah dibandingkan orang perkotaan. Dimanapun berada, kehidupan kota selalu saja menyisakan dilema yang tak terhindarkan. Kehadiran para pendatang dari daerah lain secara perlahan pasti mempengaruhi budaya dan gaya hidup penduduk aslinya. Mekah sebagai salah satu kota yang berdiri di antara gundukan-gundukan bukit dan hamparan padang pasir juga tak luput dari berbagai dilema itu. Untuk itulah masyarakat Arabia termasuk Mekah selalu menjaga hubungan baik mereka dengan suku-suku pedesaan. Suku-suku pedesaan inilah yang dianggap mampu mengawal kelestarian budaya nenek moyang mereka. Termasuk kefasihan dalam bertutur kata dan semangat juang. Karena itulah, saat itu di Arabia terlaku kebiasaan mengirimkan anak-anak mereka yang baru lahir ke pedesaan sampai mereka siap untuk disapi. Melihat kenyataan seperti ini, masyarakat pedesaan menyambutnya dengan baik. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun begitu, bagi mereka, menyusui anak-anak dengan harapan untuk mendapatkan upah secara kontan merupakan pekerjaan yang sangat hina. Berangkat dari budaya inilah, akhirnya mereka justru mempunyai jangkauan yang lebih jauh tentang pekerjaan mengasuh anak-anak ini. Jasa yang mereka berikan membukakan satu kesempatan untuk saling tukar manfaat. Orang-orang perkotaan ingin mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, sementara penduduk pedesaan mengharapkan akan ada yang sudi mengulurkan bantuan ketika mereka tengah didera kesulitan karena tuntutan alam. Kalaupun tidak mengalami kesulitan, mereka berharap di hari tua nanti anak-anak asuhnya akan tahu diri dan berkenan membalas jasanya. Merawat hari tuanya ataupun mengakui saudara sesusuannya sebagai saudara sendiri. Dari sekian banyak suku pedesaan, yang paling terkenal adalah Bani Sa'd bin Bakar, suku Hawazin terpencil yang tinggal di sebelah tenggara Mekah. Seperti biasa, pada bulan tertentu rombongan dari suku Sa'd akan datang ke Makkah. Kala itu perkampungan mereka tengah dilanda kekeringan, hewan ternak pun kurus dan tak banyak susunya, keadaan sulit terutama untuk keluarga miskin seperti Halimah As-Sa'diyah. Di Makkah, orang-orang itu segera mendapatkan anak asuh dan penduduk Makkah lega karena telah mendapat pengasuh bagi anaknya, namun, belum satupun orang yang mau mengasuh putra Aminah yang lahir dalam keadaan yatim itu. Hanya tersisa Halimah yang belum mendapatkan anak asuh, sementara Makkah hanya menyisakan si kecil yatim. Akhirnya Halimah memutuskan, "Demi Allah aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan anak untuk aku susui, aku akan mengambil anak yatim itu." "Lakukanlah, siapa tahu engkau akan mendapat berkah," jawab suami Halimah. Selanjutnya putra Aminah ini akan diasuh selama 2 tahun di perkampungan Bani Sa'd. Sebelumnya Nabi Muhammad pernah disusui oleh seorang budak bernama Suwaibah, yang mana ia juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah dan Abu Salamah bin Abdi al-Asad dan Masruh anak Suwaibah. Ketika sampai kampung halaman Halimah yang gersang, Halimah dikejutkan oleh kambing-kambingnya yang terlihat gemuk-gemuk. Ambing susu kambing-kambingnya juga nampak berisi, penuh dengan susu. Kampung yang ia tempati adalah daerah paling gersang dibanding tempat-tempat lain, tapi kenapa semua itu bisa terjadi? Hatinya kini kian mantap untuk merawat anak itu. Dia yakin semua keanehan yang dijumpainya pasti tak lepas dari putra Aminah. Hari-hari selanjutnya menjadi hari paling bertuah dalam sejarah hidup keluarga Halimah. Kampungnya memang masih didera kemarau panjang, namun kambing-kambing miliknya tidak pernah kekurangan makan. 2 tahun kemudian, dengan berat hati Halimah sekeluarga kembali pergi ke Mekah untuk mengantarkan Nabi Muhammad ke pangkuan ibundanya. Di samping itu, Halimah sadar betul kalau kehadiran Nabi Muhammad benar-benar telah membawa berkah tak terkira dalam keluarganya, maka ketika mereka tiba di hadapan Aminah, Halimah membujuk untuk membawa kembali putra Aminah ini. "Relakanlah anak ini bersamaku hingga ia tumbuh lebih besar, aku khawatir dia akan terkena wabah penyakit yang menjalar di Makkah," bujuk Halimah. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Aminah berkenan untuk melepas kembali putranya. Sekali lagi, Halimah mendapat kesempatan mengasuh putra Aminah dan seisi keluarganya menyambut bahagia. Nabi Muhammad kecil kembali menghirup udara padang pasir yang bebas, kembali menyaksikan keramah tamahan penduduk pedesaan, menyimak keluasan bahasa yang mereka ucapkan dalam setiap pembicaraan, menonton gaya hidup mereka yang begitu gigih mengatasi kegersangan. Dan dari perkampungan Bani Sa'd inilah beliau mulai belajar menggembalakan kambing yang membutuhkan kesabaran. Usianya kini telah memasuki 5 tahun dan tubuhnya nampak lebih kekar dari anak-anak sebayanya. Kedua mata beliau nampak selalu memakai celak meskipun sebenarnya tak memakainya. Rambutnya yang lebat senantiasa tertata rapi seolah selalu mengenakan minyak rambut. Badannya sehat tak mempunyai satu kekurangan sedikit pun. Semua itu sangat mengesankan Halimah sekeluarga, lebih-lebih bila mengingat betapa anak yatim itu telah mendatangkan keberkahan tersendiri bagi seisi keluarga. Siang itu seperti biasanya Nabi Muhammad kecil pergi bersama saudara angkatnya untuk menggembalakan kambing tak jauh dari rumah.
Baru beberapa saat mereka membawa kambing-kambingnya, tiba-tiba salah satu anak Halimah berlari pulang ke rumah dengan begitu ketakutan. Dengan nafas tersengal-sengal ia berkata kepada kedua orang tuanya, "Muhammad telah dibunuh." Anak itu berkata panik. Halimah dan Abu Kabsyah, seketika itu pula mereka berdua lari menuju ke tempat Nabi Muhammad kecil berada. Kala itu masyarakat Arab percaya bahwa di gurun selalu ada jin penunggu yang terkenal suka menyesatkan para musafir, apa kini mereka juga mulai membunuh manusia. Ketika saudara angkatnya lari ke rumah untuk melaporkan yang dilihatnya, dua orang laki-laki mengenakan pakaian serba putih menelantangkan Nabi Muhammad di atas batu. Mereka adalah Jibril dan Mikail, dan bukan jin padang pasir itu. Dengan begitu terampilnya kedua malaikat tadi membelah dada Nabi Muhammad dan mengambil segumpal darah. Hati Nabi lantas dibasuh dengan air zam-zam yang telah mereka persiapkan dalam sebuah bejana. Ketika Halimah dan suaminya menemukan Nabi Muhammad, keadaan telah kembali hening. Nabi Muhammad kecil telah berdiri mematung dengan wajah pias sebagai orang hendak pingsan. "Anakku, apa yang telah terjadi padamu?" tanya suami Halimah. "Dua orang laki-laki berpakaian serba putih telah mendatangiku. Kemudian aku ditelentangkan di atas batu dan mereka membelah dadaku. Diambillah sesuatu dari dadaku dan aku tidak tahu apa itu," jawab Nabi Muhammad kecil. Meskipun Nabi Muhammad nampak biasa-biasa saja, namun Halimah dan suaminya tetap khawatir. Mereka takut anak angkatnya telah diganggu jin. Abu Kabsyah akhirnya berkata lirih, "Aku rasa anak ini telah diganggu sesuatu. Sebaiknya kita segera mengembalikannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Mereka segera mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan ke Mekah. Akhirnya Halimah dan suaminya menceritakan semua yang hendak mereka rahasiakan. Setelah kedua orang itu selesai bercerita, ibunda Nabi berkata, "Jadi kalian berdua mengkhawatirkan putraku. Demi Allah, jangan. Sesungguhnya putraku ini telah mengalami suatu kejadian yang belum pernah aku ceritakan pada kalian. Pertama, ketika mengandungnya, aku tidak merasakan kalau sedang hamil. Kemudian aku melihat ada secercah cahaya menyamai bintang keluar dari tubuhku yang menerangi saat aku melahirkan. Dan ketika aku melahirkannya, posisinya tidak menyamai dengan bayi-bayi yang lain, dia meletakkan tangannya di tanah serta menengadahkan kepalanya ke langit. Maka bawalah ia kembali bersama kalian." Meskipun Halimah telah tenang, ia tetap tidak berani menanggung resiko jika nanti terjadi hal-hal yang lebih mengerikan dan membahayakan Nabi Muhammad. Akhirnya, hari itu pula Nabi Muhammad resmi dilepas oleh Halimah dan hidup bahagia di bawah asuhan ibundanya.